justification of why they did what they did. But yeah, so on average, it took 40 minutes longer than usual. So suffice to say. Halo YouTube, halo teman-teman. Ini sudah saya tata. TV saya matikan. Kita bisa mulai topik hari ini. Ya, sekalian menjawab pertanyaan beberapa. Ya, bukan menjawab sih, menjelaskan kepada teman yang ada. Oke, seperti teman-teman lihat, hari ini topiknya tentang kartu pos masih. Ya, di sini saya akan menjelaskan beberapa kartu pos yang saya punya. Ya, pertama kita akan ada pembedaan dulu antara amplop. Ini adalah amplop atau dalam filateli diistilahkan dengan sampul. Amplop dengan kartu pos. Kalau kartu pos seperti ini, tertulisannya di sini. Kalau amplop adalah seperti ini. Dalam filateli sering disebut dengan sampul. Nah, biasanya ada isinya atau suratnya. Ya. Oke, pada hari ini kita akan bahas satu topik yang spesifik, yaitu kartu pos, iklan, dan amplop iklan. Ya, disebut kartu pos iklan atau amplop iklan sederhana. Ya, varian kartu pos bermacam-macam ya. Misalkan ini adalah iklan dari importir lemari besi dari Surabaya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Jadi bagi kolektor kartu pos itu diantaranya terutama yang ikut member filateli yang kontes, isinya ini kartu pos tahun 1927. Ini ada cap posnya nyampe di Pekalongan. Dari, sayang sekali ini kotanya kurang jelas, dari Surabaya sepertinya. Surabaya ya. Ada juga ini gunting kuku, gunting rambut, maaf, iklan ya. Dari ya, kalau ini jelas Surabaya. Dari Surabaya itu dikirim tanggal tahun 1929 ya. Tanggal 1 bulan 11 atau tanggal berapa? Nyampainya di Pekalongan tanggal 22 bulan 11. Ini ya, tanggal 21, sorry. Ini duanya ketutupan perangko. Oke, teman-teman. Ya, jadi seperti inilah saya pengen nunjukin saja kartu pos, contoh-contoh dari kartu pos iklan yang dicari teman-teman kolektor. Juga beberapa kartu pos lain yang cukup signifikan ya. Jadi memang yang dicari kolektor itu semuanya yang utuh. Nah, ini ada contoh kartu pos iklan dan berwarna. Nah, ini iklannya berwarna. Kalau ini iklannya monokromatis atau satu warna ya, teman-teman. Ini bisa dilihat. Ya, kalau diperhatikan, ini ke Pekalongan juga. Kartu pos ini semua yang iklan dialamatkan kepada satu orang, yaitu toko Caihin atau saudara Caihin, toko besi Caihin, firma Caihin, yaitu satu orang di Pekalongan ya. Ini iklan bir juga ya. Ini juga Caihin ya, merek Caihin Pekalongan. Nah, ini saya dapatkan dengan borongan ya. Kebetulan saat itu saya masih keliling dari rumah ke rumah, jadi saya dapat
satu kepiok seperti itu, termasuk yang ini pada Tokodio, ini nota-nota ya. Kemudian saya bungkus satu persatu, karena kalau menjual ke kolektor itu kita harus hati-hati. Seorang kolektor, asbaknya ini ujungnya minta lancip dan sebagainya ya. Kita waktu itu masih saya posisinya door to door dari rumah ke rumah, ke Pekalongan, ke Cirebon, ke Losari. Nah, ini juga ada kartu pos lain, nanti kita bahas di topik selanjutnya ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ada juga kartu pos, ini kenang-kenangan ya. Baiklah, kita satu persatu kita lihat. Nah, ini tanpa perangko dan tanpa cap pos, itu juga nilainya tidak ada. Yang bagus seperti ini dengan perangko dan lain-lain. Ini juga tanpa tertuju alamat, tanpa perangko, tanpa cap pos. Sama juga yang ini amplop semua. Yang barisan atas itu amplop 4 buah Pak, teman-teman ya. Nah, yang dicari itu diantaranya berperangko, bercap pos cukup jelas, tadi kotanya jelas, ini dari Semarang menuju Pekalongan. Nah, ini kepada Bapak Caihin, tapi ini spesial, ini dari Kapiten Ko Ikliat Semarang. Ada, aku punya beberapa dari Kapiten juga. Waktu itu tahun 1920-an lah ya, sampai 30 masih banyak kapiten-kapiten. Ini juga surat dari Kapiten. Ini harganya lebih tinggi dibanding surat biasa, kartu pos biasa maksudnya. Lalu juga ada yang dengan cap pos spesial seperti ini. Ini istilahnya overprint, atau ada yang mengistilahkan lain. Ini tahun 1937. Nah, juga ini yang cukup mahal adalah kartu pos peringatan kemerdekaan, terutama yang dengan cap pos merdeka. Nah, di sini menarik teman-teman. Kalau dilihat ini kondisi kartu pos sebelahnya cukup bagus ya. Ini ada bekas paperclip mungkin yang menjadi karat ya. Oke, kita tukar aja sama yang ini. Nah, di sini kita melihat ada lipatan tengah atau crease ya, itu juga mengurangi nilainya. Nah, ini kebetulan saya dapat dari lain tempat, tidak sama dengan Caihin Pekalongan. Jadi pada saat itu saya dapat yang untuk atas nama firma Caihin atau toko Caihin atau Pak Caihin itu sekitar 200 lembar ya. Itu. Begitu juga ini tadi kita beralih dari kartu pos kemerdekaan ya, peringatan kemerdekaan. Ini harusnya tahun di atas tahun 45. Tuh, 1945, sayang sekali kurang jelas ya di sini tanggalnya, teman-teman. Nah, kemudian ada pula yang ini, yaitu cap pos istimewa tanpa perangko ya, memang dia datang tanpa perangko. Ini tahun 1935. Ini ada suatu apa ya, peringatan seperti itu ya. Sama juga ini 1934. Jadi dari 1934 1935 itu ada cap pos peringatan seperti ini juga, cap pos spesial, cap pos peringatan dari Semarang. Ini adalah 11 Oktober tahun 1925 sepertinya. Cap posnya khusus. Itu tadi. Jadi kalau kartu pos pada umumnya, oh ini kebetulan iklannya bolak-balik, istilahnya iklan bir ini teman-teman. Set bir, ini iklan Pax bir ya kalau sekarang. Dulu importernya adalah Ben Meyer. Ben Meyer juga mengimport lemari besi.
Oke teman-teman, ini kartu pos yang saya pajang. Ini kartu pos yang cukup spesial, ini toko Yuki Tegal. Ini saya juga cukup langka, ini masih tulisan Mandarin semua ya. Jadi inilah kira-kira kondisi kartu pos yang biasanya teman-teman filateli itu dipakai untuk kontes ya, atau untuk event atau untuk pameran. Nah ini juga lucu sekali teman-teman, di bala pulang caposnya dengan capos istimewa tahun 1938. Saya juga nggak tahu ini tanpa perangko, bukan perangkonya dikletek ya teman-teman, atau dicopot. Nah ini adalah iklan Lux, sabun Lux toilet zip atau soap ya, mungkin kita boleh diasumsikan seperti itu, dari bala pulang ya. Itu dia teman-teman kartu pos. Nah jadi bukan menjawab sih, kemarin ada seorang teman bilang kalau kita mau membeli ya we buy it all or nothing. Ya sebenarnya pada saat saya membeli di perumahan atau keliling itu saya bisa mendapatkan semuanya. Tapi memang saya ketemu seorang kolektor itu biasanya akan dipilihi. Contoh seperti ini, tidak ada tertuju alamat nama siapa, tidak ada perangko, tidak ada, ini yang saya dibilangin ya, dia nggak mau. Ini kebetulan saya ada dapat beberapa buah ya, misalkan 5 buah, kebetulan ini tidak terpilih. Yang ini juga karena tidak ada suratnya, ya banyak kan sih tidak ada suratnya, karena surat itu fungsinya pribadi rahasia. Tidak ada perangko, tidak ada cap, misal seperti itu. Lah yang kartu pos pun ada double, dan ada juga serangkaian yang saya dapat setelah keliling kembali ke rumah itu, saya baru dapat. Karena tidak langsung sekali keluar, karena rumahnya awut-awutan atau berantakan. Jadi saya juga tidak bisa bantu beres-beres secepat itu, kemudian saya baru dapat yang lainnya. Tapi mungkin kolektor yang sudah punya. Itulah, jadi saya juga pengennya kalau take all, bisa take all kalau ada keuangannya. Kalau misalkan nggak bisa ya saya beli sebagian. Contoh, ini dari seorang teman pedagang. Ini uang sendering. Nggak boleh saya milih, harus take all. Nah, ya sudah, terpaksa kita beli. Ada lagi satu dari Solo. Ya, saya nggak sebutkan namanya lah ya. Nggak etis. Ini saya disuruh take all atau tidak, ya kondisinya ya seperti ini gitu loh. Lah kadang-kadang ya bukan saya mau pilihin gimana, wong ini nggak bisa dipilih juga, cuman ya sudah, daripada nanti kawan tersebut malah mengira saya hanya main-main gitu. Cuman memang ya nggak semuanya ya, kita paham diri, dana terbatas. Oke, begitu video yang sesi ini. Semoga saya bisa bikin 2 sesi. Terima kasih teman-teman untuk kartu pos berwarna atas nama toko Caihin Pekalongan.